Padang. Terima kasih dari rekan-rekan semua bisa datang ke Polres Payakumbuh, khususnya Satreskrim Polres Payakumbuh. Ya. Jadi mungkin dari rekan-rekan semua sudah tahu sekitar seminggu yang lalu, ya, berawal dari kira tanggal 9, ya, 9 Desember 2020, berawal dari penemuan seorang gadis, seorang wanita, ya, perkiraan umur 21 tahun, ya, di daerah Situju. Jadi di dekat pondok, yang pondok itu berada di kebun durian salah satu warga. Kemudian daripada itu rekan-rekan, kita sudah melakukan TP/TKP, ya, dari Iden kita maupun Polda datang. Di situ kita temukan barang bukti, ya, ada gigi di situ, gigi palsu, rekan-rekan semua, ya. Untuk posisi dari si almarhum ini, ya, korban, posisinya meringkuk ke arah ke kiri, menutupi wajahnya, seperti itu, rekan-rekan semua. Kemudian dari hasil TP/TKP, ya, kemungkinan besar bahwa si korban ini dihabisi di gubuk tersebut, ya. Untuk hasil dari otopsi, ya, bocorannya bahwa terdapat luka pada bagian mulut dan hidung. Jadi setelah kita cocokkan dengan keterangan calon tersangka kita, ya, jadi itu sempat dihentakkan ke jidatnya mengenai hidung atau mulutnya, seperti itu. Ada juga yang menyebabkan lebam di sini, tapi itu saya rasa akibat dari cekikan, rekan-rekan semua, ya, cekikan. Jadi pada hari Rabu kemarin kita mengamankan salah satu tersangka, satu orang memang, bukan salah satu, ya, satu orang tersangka dengan nama Ali Muspar, ya, kita amankan di daerah Bukit Tinggi kemarin. Saya sendiri yang ikut untuk melakukan penangkapan. Kemudian dari situ, ya, daripada hari Rabu kemarin tanggal 9 kita lakukan pengembangan, tidak sampai 1x24 jam kita berhasil mengidentifikasi korban dengan inisial nama IP, ya, IP. Jadi di situ umurnya 21 tahun, Minang, untuk alamatnya Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Kita lakukan pengembangan, rekan-rekan. Jadi si Indah ini sebenarnya memiliki beberapa pacar. Jadi situ agak kesulitan kita, ya. Cuman yang agak paling khusus, ya, ini yang sudah kita dapatkan, gitu, karena disesuaikan dengan keterangan-keterangan saksi, dikuatkan dengan keterangan-keterangan orang tua, kemudian ayah kandungnya, kakak perempuan kandungnya, bahwa si Alim ini setelah hari itu kan ada jeda, rekan-rekan, dari hari Senin itu. Perkiraan kami, ya, sesuai dengan hasil otopsi, bahwa korban ini lebih dari 24 jam meninggal dunia. Kenapa? Karena pada saat itu mayatnya belum membengkak, rekan-rekan semua, ya. Tapi disesuaikan dengan keterangan tersangka bahwa setelah dilakukan, ya, itu memang langsung meninggal dunia. Jadi gini kronologisnya, rekan-rekan. Ini yang perempuan, mohon maaf, ya, dibuka celananya, kemudian dimasukkan kemaluannya, menolak untuk disetubuhi, mencoba untuk teriak berapa kali, dicekik selama kurang lebih 15 menit lah, kurang lebih, ya, tidak bergerak lagi. Sudah terlanjur konak nih tersangka nih, ya kan, diselesaikan dulu hajatnya. Berarti kemungkinan sudah meninggal dunia. Ini sadis, rekan-rekan semua. Tadi saya bilang, karena kemungkinan sudah menjadi mayat, baru diselesaikan kamarnya, seperti itu, ya, disesuaikan dengan hasil otopsi. Saya buka jelas. Disesuaikan dengan hasil otopsi, ada sperma di bagian dalam dan luar, bahkan bubunya pun ditubui juga, seperti itu, rekan-rekan semua. Kemudian selanjutnya setengah badan diangkat, dipindahkan sesuai dengan yang kita dapatkan TKP kemarin, menghadap ke kiri, agak ditutupi wajahnya ke semak-semak, seperti itu, rekan-rekan semua. Kemudian kita melakukan pengembangan ini, ya,
genap seminggu rekan-rekan semua. Kenapa kita sebenarnya kalau disesuaikan dengan perkara-perkara sebelumnya, pembunuhan hitungan jam rekan-rekan semua ya. Cuman kita ini agak kesulitan, kenapa? Karena memang sulit identifikasikan identitas dari si korban gitu rekan-rekan semua. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan sebelumnya? Berarti tidak ada menggunakan barang lain untuk ya. Jadi ketika dicekik, sebelum dicekik ya, itu dia meronta, dihentakkan ke kepalanya, kena jidatnya, giginya terlepas. Nah dari situlah, tapi yang menyebabkan kematian bukan itu sebenarnya rekan-rekan semua, karena dicekik. Sesuai dengan hasil otopsi, ada bintik putih di bagian leher, jadi penyumbatan seperti itu. Kalau penyumbatan di sini mungkin pembengkakan di daerah kepala, ada darahnya seperti itu. Jadi kelihatan memar hasil otopsinya. Ini tuh. Tapi setelah itu mayat ini langsung dibuang di mana? Ya, jadi setelah tidak bernyawa diselesaikan konaknya, kemudian digotong kira-kira 5 meter lah ya, 5 meter, kurang lebih 5 meter. Di situ dibuang ke semak-semak maksudnya, ya kan? Gendongnya seperti biasa, seperti ini. Kemudian ditaruh, dihadapkan ke kiri, kepalanya dimasukkan ke semak-semak seperti itu. Jadi celananya itu setengah selutut dibuka seperti itu. Berarti tidak ditimbun dengan yang lain? Tidak ada. Proses dia sampai ke sana? Sampai mana? Tersangka memang sudah Jadi sebelum ke TKP, ini saya nggak apa-apa apa? Jadi sebelum ke TKP, jadi pukul 19.30 si korban ini dijemput oleh tersangka, ya tersangka. Pengakuan dari korban, mereka ini sebenarnya baru ketemu pertama kali itulah. Dari Facebook. Nah, awal mereka berpacaran kenalnya dari Facebook. Cuman pada saat bertemu kemarin itu mereka baru pertama kali. 19.30 dijemput, jedanya itu antara 19.30 sampai dengan 20.30 itu. Diajak jalan-jalan dulu selama sejam tuh. Sempat dia makan di Ngalau, kemudian makan mie ayam. Makan apa? Makan mie. Makan soto. Seperti itu. Kemudian baru dibawa ke TKP. Seperti itu. Itu kurang lebih sekitar dari jam 9 sampai jam 10 lewat selesai dia melakukan kegiatannya. Apa termasuk direncanakan dari awalnya kayak apa? Kalau direncanakan itu tidak sebenarnya, karena spontanitas aja sebenarnya. Dia mau, motifnya ini kan dia kan kecewa gitu loh, sudah konak tinggi, mau disubuhi ya kan, tidak tercapai. Oh, berarti disetujui berarti dari awal rencana. Kalau masalah itu ya pasti itu, karena memang ya ini kan mereka lah gitu. Berarti memang tersangka sendiri memang sudah hafal dengan lokasi ya Pak? Sudah hafal dengan lingkungan. Nah ini si tersangka ini punya histori dulu pernah ikut yang punya gubuk ini ya, punya kemenakan namanya si Ade. Biasa dulunya itu nunggu durian jatuh seperti itu. Nah, jadi sudah tahu situasi di situ. Memang kalau mau ada orang motor atau motor di situ, orang masuk memang tidak terlihat. Mungkin di sini rekan-rekan sudah ada ke TKP kemarin ya, tahu gambarannya. Gitu. Dari situlah berawal, dari situ dia punya keyakinan bahwa ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan asusila atau apapun bentuknya, pasti nggak ketahuan di situ. Kenapa? Karena kita pernah periksa saksi, nggak perlu saya sebutkan, pernah dia melakukan asusila di tempat yang sama. Pernah tangkap masyarakat? Enggak pernah. Oh, enggak. Diketahui setelah ini korban meninggal berapa jam setelah kejadian Pak? Setelah pemerkosaan itu? Diketahui ya. Jadi itu ya tadi itu kan saya udah jelaskan. Jadi hari Senin dia melakukan, prediksi kami itu lebih dari 12 jam. Berarti perkiraan kami hari Selasa. Tapi disesuaikan dengan keterangan tersangka bahwa dia melakukan itu hari Senin jam 9 kurang lebih sampai jam 10 malam ya, 21 sampai jam 22 itu langsung meninggal di situ. Makanya saya bilang tadi ketika sudah dicekik dia meninggal dunia, tidak bernyawa lagi, tidak bergerak, sudah terlanjur konak, baru diselesaikan hajatnya. Ini sadis terang. Kerjaannya apa Pak? Untuk pekerjaan dia wira swasta, dia karyawan rumah makan. Ancaman hukuman Kalau ancaman hukuman itu 15 tahun ya. Nah pasalnya sebenarnya ganda di situ ya, ada 338 pembunuhan biasa tidak direncanakan dan 285
disertai dengan pemerkosaan. Kalau yang korban pekerjaannya apa? Kalau korban ini sebenarnya wira swasta juga, tapi ikut bekerja dengan salah satu pabrik roti ya, pabrik roti. Umur korban berapa, Pak? Untuk umur korban 21 tahun. Untuk tersangkanya 19 tahun. Terkait apa? Untuk saksi kurang lebih ada 10 kurang lebih. 10 saksi. Lokasi penangkapan Pak? Tuh lokasi penangkapan di daerah Bangagung nih, di Bukit Tinggi. Tegal Bang Bung Sulai. Terkait pelarian informasi diawali dari mana, Pak? Gimana? Terkait penangkapan bahwasanya si tersangka berada di Bukit Tinggi, informasi dari saksi atau keluarga? Jadi proses penyelidikan itu ya berdasarkan keterangan saksi-saksi dari rekan dia bekerja, ya, kemudian dari teman-temannya, dari si Adi tadi pemilik gubuk, ya kan, dia kemenakan si pemilik gubuk, disesuaikan dengan keterangan orang tuanya. Dengan yang paling mendasar lagi menguatkan adalah keterangan dari Ayu kandungnya, kakak kandungnya, perempuan kandungnya. Dia pernah setelah hari itu jam 11 malam dia sempat minta telepon untuk dijemput. Saya habis membunuh orang. Oke. Sudah jelas di situ. Berarti menyerahkan diri ya, Pak? 3 hari sebelum. Iya, Menyerah diri berarti jadi, Pak? Hah? Bukan, menyerah diri bukan. Enggak, itu yang rekam. 3 hari setelah itu sebenarnya kami sudah mengendus Alim ini. Cuman mencari posisi dari si Alim ini dengan kesulitan. Medsosnya ada berapa? Kabur kemana, Pak? Ke Bukit Tinggi. Dia tinggal di tempat orang tuanya. Asli pelaku ini orang mana Pak? Hah? Asli. Pada panjang ya? Kota Baru pada panjang. Berapa? Untuk medsos itu dia setelah kita lakukan penyelidikan itu ada 10 Facebooknya. Sama dia orang-orang di sini. Pelaku ini. Apa nama Facebooknya? Bahkan cewek-cewek belum. Perempuan juga ketipu bahkan perempuan. Rencana dia setelah kabur Bukit Tinggi ada kabur keluar provinsi dan Kemungkinan. Jadi gini loh. Hasil keterangan kita dari percocokan dengan keterangan orang tuanya sempat memberikan 20.000 untuk lari ke Bukit Tinggi. Ya. Dari situ dia bekerja sekarang di Bukit Tinggi di rumah makan apa itu namanya? Nasi kapau. Nasi kapau. Dia sudah kita interogasi, gajinya sebulan itu 3 juta. Sempat ini habis 3 minggu lagi dia terima gaji. Saya yakin pasti dia melarikan diri keluar daerah. Pakai motor ini, Pak? Nah, ini motor yang digunakan rekan-rekan semua sekalian. Ini motor perempuan atau Jadi laki-laki? pada saat kejadian dia sempat meminjam kendaraan motor Supra X ini untuk alasan mengantarkan uang ke tempat orang tuanya. Tapi sebenarnya untuk berkencan dengan si korban. Jadi rekan-rekan boleh diambil gambarnya? Sudah, Pak. Yang ini belum? Bentar Pak. Naik dulu. Mundur. Ulang lupa. Dia ini. Jadi ini. Tahan Pak. Oke. Pasalnya apa? Jadi untuk pasal ya 338 pembunuhan biasa ya tidak direncanakan dengan dan 285 pemerkosaan. Itu ancaman hukumannya 15 tahun. Oke, Seth, dia sudah pacaran dengan korban itu sudah berapa lama? 1 bulan kenal di Facebook. Ya. Sebelumnya udah ada korbannya. Belum ada. Tapi kalau korban yang pembunuhan dia sudah. Tapi kalau korban yang ada yang ini ya bedanya disingkirkan dong, bro. Oke. Ada yang ditanyakan lagi rekan-rekan? Berarti pacarannya di media sosial aja ya Pak? Sebelumnya dia kenal di media sosial. Kemudian dia video call segala macam. Pada hari H dia bawa dia keluar. Jadi kalian dia punya rencana untuk ya berbuat gila lah. Bang, ini pelaku sebelum melakukan pembunuhan kerjanya di Payakumbuh atau di Bukit Tinggi? Dia di sini juga bunyian. Silakan langsung.